Tapi beberapa hari kemarin saya nyeletuk bilang ke Allah, ya Allah, dengan salawat ini semoga Engkau menunjukkan yang terbaik. Apa benar dia laki-laki yang terbaik? Lalu Allah menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, kalau mau kirim testimoni silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum beli kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Adisti di Jabar, mungkin Jawa Barat atau Jakarta Barat. Lanjut aja ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Adisti dari Jabar. Saya masih single dan belum menikah. Pekerjaan saya staf pengadaan barang di salah satu perusahaan. Saya mau ngasih testimoni sholawat. Sebenarnya banyak sekali keajaiban yang saya dapatkan dari mengamalkan sholawat Mbak Mel. Aku terinspirasi dari channelnya Mbak Mel, Masya Allah. Testimoni yang mau aku share, aku diputusin sama pacar saya dengan alasan dia nggak bisa LDR. Setelah saya beberapa hari bersolawat dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, saya udah 3 tahun ini ngamalin sholawat Jibril Mbak Mel. Targetnya 10.000 sehari, tapi kadang tercapai kadang enggak, karena lelah habis kerja. Tapi minimal 5.000 Jibril selalu diusahakan. Tapi nggak pernah minta spesifik mau apa, ya sholawat aja. Tapi beberapa hari kemarin saya nyeletuk bilang ke Allah, ya Allah, dengan salawat ini semoga Engkau menunjukkan yang terbaik. Apa benar dia laki-laki yang terbaik? Lalu Allah menjawab dari kegelisahan hatiku yang terus-menerus, sikap dia yang berubah. Dan sehari sebelum aku diputuskan, aku kadang buka ceramah di komputer atau PC kantor, dan yang FYP adalah ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang judulnya Takdir Allah yang Terbaik. Masya Allah. Dan seketika saya dengarkan isinya, ada seorang laki-laki yang 2 minggu sebelum menikah ditinggal sama calon istrinya tanpa sebab. Padahal orang tua si wanita ini sudah nasehatin anaknya agar tidak buat malu. Sudah sebar undangan, tapi si calon istrinya tetap kekeh membatalkan pernikahan dengan laki-laki yang baik ini. Dan tidak lama si wanita ini menikahlah dengan laki-laki lain. Sebulan di pernikahannya, si wanita ini ternyata mengidap kanker payudara. Bulan kedua diangkatlah kedua payudaranya karena kanker. Di bulan selanjutnya ternyata si wanita ini ada gangguan syaraf di otak belakang yang menyebabkan kedua matanya buta. Dan kurang dari setahun akhirnya si wanita itu meninggal. Mendengar kabar itu, si laki-laki soleh mengambil hikmah dari kekecewaannya karena tidak menikah dengan wanita itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghindarkan dia dari keburukan-keburukan yang akan didapat kalau dia jadi menikah dengan si wanita itu ya. Lanjut. Ya Allah, Mbak Mel, saya merinding dengan dengar kisah itu. Dan ternyata setelah saya lost kontak beberapa hari dengan pacar saya, kemarin malam tanggal 14 Mei 2024 saya diputuskan, alasannya nggak bisa LDR karena dia memang sekarang lagi di Kalimantan Barat. Seketika hancur berkeping-keping hati saya Mbak Mel dengar kata-kata dari dia. Padahal saya di sini udah setia menjaga hati dan mungkin sering bantu dia kalau lagi kesusahan. Tapi semudah itu dia putusin
putusin saya. Tapi di sisi lain saya bersyukur karena Allah menjawab doa saya begitu cepat dengan menunjukkan apa yang harus terjadi. Masya Allah ya, keren nih mbaknya. Sekarang saya lagi dalam masa pemulihan hati Mbak Mel. Doain ya Mbak Mel, semoga dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, amin. Yang bisa jadi imam yang soleh buat saya dan keluarga kami kelak, mapan dan selalu membuat saya diratukan, amin. Dan doain Mbak Mel, semoga saya lolos CPNS tahun ini ya, amin, Allahumma amin. Oh ya Mbak Mel, mungkin barangkali ada laki-laki soleh yang mau ngajak serius dan pecinta salawat, bisa DM ke IG saya, Adisti Suara. Boleh deh nih, nanti kalau ada laki-laki soleh yang sedang mencari wanita soleh, silahkan ya. Sekian dulu testimoni salawat dari saya Mbak Mel. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, lancar rezekinya, sehat dan berkah umurnya, serta apa yang diajarkan terkabul secepat kilat, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Adisti di Jabar. Mbak Adisti, mau aku kasih resepnya nggak? Ya, jalanin ya. Mulai hari ini tambahin sholawatnya atau mau ganti terserah ya. Kalau bisa jangan sampai kurang dari 1000. Kalau misalnya berat nih, aku kasih saran, aku kasih resep ya. Kamu baca 500 munjiat setiap hari ya. 500 munjiat. Nah, jangan sampai sehari kurang 1000 sholawat. Kalau dari 500 munjiat ini kamu jadi nggak bisa baca 5000 Jibril, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kurang dari 1000 sholawat. Jadi udah 500 munjiat, baru ditambahin dengan sholawat Jibril minimal 500. Jadi sehari 1000 sholawat. Ya, sehari 1000 sholawat. Kalau mau sholawat Jibrilnya 1000, 2000 terserah. Ya, yang penting minimal 500 munjiat dan salawatan, pokoknya minimal sehari 1000 sholawat, tapi di dalamnya ada minimal 500 munjiat. Paham maksud aku ya? Cobain ya. Doanya satu, ya Allah, pertemukanlah hamba dengan jodoh yang terbaik, yang kau ridhoi, yang baik, yang sayang sama hamba, yang meratukan hamba, yang sayang sama keluarga hamba, keluarganya juga baik ya, begitu. Yang lengkap, mintanya yang detail. Tapi kalau minta detail memang tidak secepat kita sekedar ya Allah pertemukan hamba dengan jodoh, ya Allah izinkan hamba menikah, cuma gitu ya, itu cepet tuh. Karena kan ibaratnya gini, kita lagi memilih ya, kita lagi cari sesuai kriteria. Kalau kita cuma bilang ya Allah hamba minta jodoh ya Allah, ya udah segitu doang tuh, hamba minta jodoh misalnya, udah nih karena banyak pilihannya tuh. Kalau sekedar jodoh banyak yang juga lagi nyari jodoh, tapi kalau kita mintanya detail, yang begini ya Allah, yang begitu ya Allah, nah berarti kan disaring tuh, yang tidak sesuai kriteria disaring. Makanya mungkin agak lama, nggak apa-apa, yang penting cari yang terbaik yang sesuai keinginan hati. Karena menikah itu seumur hidup ya. Kita menikah dengan orang yang sefrekuensi, yang memang kita cinta banget sama dia, itu aja masih banyak masalahnya dalam rumah tangga, apalagi yang tidak sefrekuensi dan tidak sesuai dengan hati kita. Ya teman-teman ya, yang lagi pada mencari jodoh juga semangat ya, baca aja sholawat. Nanti Allah datangkan, Allah tunjukkan jodoh terbaik buat temen-temen. Yang penting terus aja sholawatannya ya. Bisa salawat munjiat tambahin ya, Masya Allah, Allah tunjukin. Bukan salawat Jibril nggak bagus, enggak. Semua salawat bagus mbak, semua nggak harus munjiat sebenarnya ya. Tapi kalau sepengalaman aku dalam membagikan testimoni, sepengalaman dari teman-teman yang bersalawat, munjiat udah. Kalau pengen hajat cepat terkabul, sepengalaman aku baca munjiat udah dah pokoknya. Mantep banget dah baca munjiat ya. Tapi jangan salah juga, Jibril, salawat Jibril juga Masya Allah ya. Teman-teman baca salawat Jibril setiap hari. Tapi kalau bisa kalau salawat Jibril jangan 500. Kalau salawat Jibril itu minimal 5000 atau 3000 dah. Itu mantep banget tuh ya teman-temannya, cobain, insya Allah kabul doanya ya. Masih ingat kan testimoni dari, tapi aku sendiri lupa ya, dari mbak siapa gitu yang minta pekerjaan secara detail. Ya memang agak lama karena kan mintanya secara detail ya, minta yang gajinya sekian, yang jaraknya sekian, yang bosnya begini, temennya begitu, pokoknya mintanya detail ya. Makanya sama Allah disiapin yang sesuai kriteria, sesuai kemauan kita disiapin. Gak apa-apa minta sama Allah teman-teman, yang begini ya Allah, yang begitu ya udah dicariin sama Allah. Oh ini belum sesuai kriteria, ini belum sesuai, nah ini yang sesuai. Jadi teman-teman sabar gitu loh ya. Beda sama kalau teman-teman mintanya ya Allah saya pengen kerja ya Allah, kerja apa aja ya Allah yang penting halal. Wah banyak tuh, kerja apa aja yang penting halal. Nah dicari sama Allah yang halal, dan banyak gitu loh. Bisa kerja apa aja tapi belum tentu sesuai dengan
kesukaan kita, sesuai dengan passion kita, ntar akhirnya ngeluh, ntar akhirnya nggak bersyukur, akhirnya resign lagi kan. Jangan sampai seperti itu. Minta yang detail ya Allah. Hamba pengen banget dapat kerja yang kerjanya dekat dari rumah, yang pekerjaannya sesuai passion, yang teman-temannya baik, teman-temannya asik, yang bosnya baik, yang lingkungannya tuh menyenangkan, yang gajinya di atas UMR ya Allah, yang liburnya juga banyak. Wah, enak banget tuh ya. Nggak apa-apa, minta sama Allah, minta semua yang detail, minta sama Allah. Bukan kita ngatur, enggak, karena kita yakin Allah mampu melakukan apa saja. Allah maha besar dengan segala kekuasaan Allah. Kita yakin nih Allah bisa, Allah mampu nolong kita, maka kita minta. Tapi nggak sekedar minta, kita mesti mantesin diri. Jangan cuma minta doang ya. Tapi kita pantesin ketika azan segera sholat. Cari muka gitu loh sama Allah teman-teman ya. Cari muka sama Allah ya nggak apa-apa. Kita berusaha jadi yang baik, yang lebih baik gitu loh. Jangan udah kita banyak minta terus kita malas-malasan ya kumaha tuh ya. Jadi kita banyak minta sama Allah nggak apa-apa, tapi kita benerin diri, benerin sikap kita, benerin apa ya, benerin kelakuan kita. Yang biasanya kita kerjaannya sholat males, kita mulai sholat. Yang biasanya kita suka kerjaannya ngegerutu, mengeluh, suka ngomentarin hidup orang lain, nah kita belajar untuk lebih baik lagi. Begitu caranya teman-teman. Mencoba untuk merayu Allah ya. Kalau cari muka kayaknya kasar banget bahasanya. Kita mencoba untuk merayu Allah, memperbaiki diri. Nanti kalau kita sudah terbiasa memperbaiki diri, kita sudah berubah jadi orang lebih baik, insya Allah kita nggak balik lagi tuh ke kebiasaan kita di masa lalu yang buruk-buruk, insya Allah teman-teman. Gitu terus ya. Sama juga kayak kita lagi ada orang nih yang pengen dibantu sama kita, dia baik orangnya, dia sopan sama kayak kita, seneng, kita mau bantuinnya juga ikhlas sih ibaratnya gitu ya. Tapi ini kalau udah mau dibantu tapi orang yang ngeselin, pemalas, bagaimana kita mau bantu dia kan kayak gitu ya teman-teman. Jadi ayo teman-teman semangat, baca salawat ya, benerin sholat, berprasangka baik sama Allah. Pokoknya insya Allah deh apa yang menjadi hajat teman-teman dikabulkan ya, amin. Aku jadi ingat tentang dulu waktu temen aku, waktu aku awal buat video ya, maksudnya waktu aku awal cerita tentang video YouTube ya, tentang apa ya, tentang salawat kok video YouTube ya. Jadi waktu itu aku menceritakan tentang sahabat aku yang dia belum juga punya pacar, belum juga ada pasangan, sementara aku sudah menikah. Ya siapa sih yang nggak sedih kalau kayak gitu ya. Kemudian adik aku juga, dan masya Allah pada saat itu aku bilangnya suruh salawat. Zaman dulu kita belum tahu salawat Jibril, kita belum tahu salawat munjat, kita taunya sajaratul nuqut, dan kita pun nggak tahu kalau itu namanya sajaratul nuqut. Kita taunya salawat aja, salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku bilang Allah baca itu, makin banyak lo baca makin deket loh ketemu sama calon lo, aku bilang gitu kan. Dia baca, terus pada saat itu kita belum pakai tasbih, zaman dulu kagak ada tasbih-tasbihan teman-teman. Baca teman aku itu, dan masya Allah semakin dibaca dia semakin ketemu dengan jodohnya, yang akhirnya tetangga sendiri itu jodohnya ya, masya Allah ya. Akhirnya udah menikah, udah punya anak, anaknya udah sekolah sekarang. Kemudian ada lagi adik aku juga sama, yang akhirnya dia bukan diputusin, pacarnya selingkuh 2 kali. Pacar yang pertama selingkuh, pacar yang kedua selingkuh, akhirnya dia sedih, dan aku bilang udah baca selawat. Nah saat itu juga belum munjiat, bacanya selawat Jibril. 1 bulan dia baca selawat Jibril, masya Allah dia ketemu sama calonnya. Walaupun menikahnya nggak langsung saat itu juga ya teman-teman ya, butuh proses, tambah lagi kan waktu itu ada corona juga, dan akhirnya menikah. Nggak nyampe setahun sih, selang waktu hampir setahun dia menikah tuh teman-teman. Jadi ayo semangat pada baca sholawat. Pengen apa? Pengen jodoh? Gampang, minta sama Allah. Pengen kerjaan? Minta sama Allah. Pengen anak? Minta sama Allah. Pengen punya rumah? Kecil rumah mah, minta sama Allah. Pengen punya motor, punya mobil, apalagi motor kecil banget, minta. Pengen apa lagi? Pengen HP baru? Minta. Semuanya minta sama Allah. Kencengin jalur langit dan jalur bumi. Kalau kamu bekerja, bekerjalah sebaik-baiknya.
Jangan males-malesan, jangan asal-asalan, yang semangat bekerjanya. Walaupun udah kerja capek-capek pakai lembur, kok gajinya nggak ditambahin ya. Udah lembur-lembur, kok ditambahinnya cuma pakai gorengan ya misalnya. Udah kerja mah yang ikhlas aja, walaupun kita kerja udah mati-matian sebaik mungkin kerja, bos kita nggak lihat. Walaupun kita udah kerja capek-capek gitu ya demi untuk mendapatkan yang terbaik, tapi bos kita nggak naikin gaji, nggak apa-apa. Perkara gaji naik atau tidak, serahkan sama Allah. Kita tetap bekerja sebaik-baiknya. Nggak apa-apa bos kita nggak ngeliat, nggak apa-apa teman-teman kita nggak ngeliat, udah nggak ngeliat difitnah lagi, nggak apa-apa. Tapi kita punya Allah. Allah akan berikan jalan buat kita menjadi lebih baik lagi kehidupannya. Tuh kan. Jadi mulai sekarang teman-teman, ayo belajar untuk ngelakuin apa aja bukan karena ingin dilihat sama orang, tapi karena pengen dilihat sama Allah. Kita lagi ngeraya Allah nih, ya Allah saya pengen naik gaji. Ya Allah saya pengen banget gaji saya, misalnya sekarang teman-teman gajinya 3 juta atau 4 juta ya. Ya Allah saya pengen deh gaji saya 7 juta. Kalau 4 juta kurang ya Allah, nggak cukup soalnya buat biaya ini. Saya pengen ngasih orang tua, saya pengen gaji saya 7 juta, tolongin ya Allah. Nah selain teman-teman kencengin sholawat, benerin sholat, berprasangka baik, teman-teman jalanin jalur buminya apa? Kalau udah kerja nih ya, bekerjalah sebaik-baiknya. Entah itu nanti jalannya bos tiba-tiba naikin gaji, atau entah tiba-tiba teman-teman dapat pekerjaan yang lebih baik lagi tanpa teman-teman melamar ke sana kemari, atau teman-teman tiba-tiba dapat job di luar kerjaan tapi tidak mengganggu pekerjaan, dan kalau di total tiap bulan nerimanya 7 juta. Cobain, itu bakal kejadian tuh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Adisti lancar terus rezekinya ya Mbak Adisti, dan semoga segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya. Semangat terus sholawatannya, kalau bisa ya dipertahanin 10.000 sholawat Jibrilnya ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.